Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati pimpinan Pondok Pesantren Nahdlatul Tulab Kiai Haji Muhammad bin Muafi beserta keluarga besarnya alladzina sami'nahum wa ata'nahum. Yang kami hormati jajaran Dewan Asatidz yang berada di bawah naungan Pondok Pesantren Nahdlatul Tulab yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa takdim saya kepada beliau sekalian. Dan tidak lupa pula kepada para hadirin yang berkenan hadir pada acara hari ini yang sama-sama saya hormati dan haturkan. Jazakumullah khairal jazaa. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja-puji tasyakkur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat ridho dan taufiknya kita dapat berkumpul bermuwajjah di dalam acara yang insya Allah penuh barokah ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan tidak lupa pula selawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan besar kita Nabi akhir zaman Nabi Muhammad SAW yang telah menendang kita dari alam jahiliyah menuju alam yang ilmiah dengan ajaran Islam wal iman. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berdirinya saya di sini hendak menyampaikan pidato tentang penyebab semua amal tertolak. Hadirin wal hadirat, tentunya kita harus mengetahui apa itu yang dimaksud dengan amal. Amal adalah suatu kata yang diambil dari kosakata bahasa Arab, yakni amalah, yang artinya pekerjaan atau kelakuan sehari-hari. Dan tentunya amal ini terbagi menjadi dua. Ada yang pertama yakni amal baik dan yang kedua yakni amal buruk. Amal baik adalah suatu amal yang mana apabila kita kerjakan tentunya akan mendekatkan diri kita kepada kebaikan. Dan apabila amal buruk itu adalah amal yang apabila kita kerjakan akan mendekatkan diri kita kepada hal buruk. Dan tentunya setiap amal nantinya akan dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat. Apabila Anda sekalian melakukan amal baik, maka ganjarannya adalah pahala. Dan apabila Anda sekalian melakukan amal buruk, maka Allah akan mengganjarkan kalian dengan dosa. Dan hadirin, perlu Anda sekalian ketahui bahwa terdapat dua faktor, dua kendala penyebab amal-amal kita tertolak. Bukan hanya satu amal, melainkan semua amal. Yang pertama, yakni tidak ikhlas. Adakah tidak ikhlas? Kenapa harus tidak ikhlas menjadi penyebab semua amal tertolak? Jawabannya karena suatu hal yang apabila kita kerjakan dengan rasa tidak ikhlas, maka pekerjaan tersebut tidak akan bermakna dan menjadi sia-sia. Apalagi yang kita kerjakan adalah amal baik, maka bukan pahala yang kita dapatkan, melainkan dosa. Seperti halnya kita sholat berjemaah karena unsur terpaksa, maka kita akan mendapatkan dosa. Dan tentunya apabila kita melakukan sholat ini, maka sholat tersebut tidak akan membuahkan pahala. Justru sebaliknya, apabila kita melaksanakan sholat karena lillahi ta'ala, maka Allah akan mengganjarkan kita pahala yang akan kita gunakan kelak di akhirat. Dan bukan hanya terhadap sholat, melainkan juga seorang kerap kali melakukan hal ini pada bersedekah, puasa, dan semua amal baik yang lain. Kadang-kali beberapa orang melakukannya karena unsur caper, cari perhatian. Dan unsur caper ini tentunya
sudah jelas bahwa orang tersebut mencerminkan sifat ketidakikhlasannya. Dan yang kedua, yakni cacatnya sholat. Ya, cacatnya sholat. Kenapa harus cacatnya sholat menjadi penyebab semua amal tertolak? Ya, jawabannya karena cacatnya sholat nantinya akan dimintai pertanggungjawaban kelak di yaumul hisab. Karena amalan sholat adalah amalan yang pertama kali yang harus dipertanggungjawabkan kelak di hari kiamat, tepatnya di yaumul hisab, di mana semua amal seorang dimintai pertanggungjawabannya. Dan tentunya amal sholat ini adalah amalan yang pertama kali akan dihisab, dan tidak akan dihisab semua amal setelahnya apabila amal sholat yang dilakukan oleh seorang terlihat buruk. Maka dari itu mulai sekarang kita menjaga sholat kita supaya kita tidak mendapatkan dera kelak di akhirat. Dan begitu pula dengan apabila kita melakukan sholat, tentunya kan berbuahkan pahala, dan itu adalah hal yang bagus. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingatkan kembali bahwa terdapat dua faktor, dua alasan setiap amal seorang itu tertolak. Yang pertama yakni tidak ikhlas, dan yang kedua yakni cacatnya sholat. Maka dari itu mulai sekarang kita berhati-hati lagi dalam beribadah dan melakukan amal kebaikan. Karena setiap amal kebaikan tidak hanya bermanfaat bagi diri kita, melainkan untuk diri kita kelak di akhirat, dan mungkin bisa bermanfaat untuk orang lain. Hadirin wal hadirat, cukup sekian pidato yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.